Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Di video ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi. Ingat teman-teman ya, kalau di tes TKP itu tidak ada jawaban yang nilainya 0, yang ada nilainya 5-1. Tugas teman-teman adalah mencari nilai 5 biar nanti TKP-nya lolos. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar apabila ada info terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang melihat informasi tersebut. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Soal nomor 1, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan tersebut. Jawaban yang mempunyai skor 5 adalah E. Berhati-hati memetakan dalam politis perubahan. Ini nilainya opsi A sampai E. Soal nomor 2, menurut saya, orang yang membuang kesempatan adalah orang yang A. Pikirannya bercabang dan tidak fokus. B. Menunggu bantuan dari pihak lain. C. Mundur tanpa mau mengambil resiko. D. Menunda-nunda waktu dan kesempatan. E. Bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Jawaban yang skor 5 adalah E. Bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Soal nomor 3, seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda: A. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. B. Saya meminta pertimbangan teman dekat. C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga. D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Jawaban skor 5 adalah E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Soal nomor 4, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Jawaban skor 5 adalah E. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Soal nomor 5, saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya.
Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah A. Menyesali perbuatan saya, B. Meminta maaf kepada semua pihak yang terkena akibat dampak buruk kesalahan saya, C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi, D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya, E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Skor 5 adalah C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi hal tersebut. Soal nomor 6. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya A. Menghindar darinya agar tidak emosi ketika bertemu, B. Mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara, C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih, D. Segera memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai, E. Menceritakan pada orang lain apa yang sudah dia lakukan agar orang lain tidak menjadi korban. Jawaban skor 5 adalah C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. Soal nomor 7. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja, B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru, C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja, D. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat, E. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. Jawaban skor 5 adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. Soal nomor 8. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya, B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri, C. Marah-marah dan mengeluh, D. Panik dan gelisah, E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Jawaban skor 5 adalah B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri pada kondisi yang baru. Soal nomor 9. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa A. Tugas-tugas yang banyak telah menanti saya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, C. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman, D. Khawatir jika atasan akan marah lagi hari ini, E. Berharap semoga hari ini hari baik saya. Jawaban yang mempunyai skor 5 adalah bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, B. Soal nomor 10. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda: A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda,
B. Mengikuti ajakan dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Jawabannya mempunyai skor 5 adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Itu baru profesional namanya. Soal nomor 11. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka A. Saya merasa kecewa. B. Saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. C. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. D. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. E. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Jawaban skor 5 adalah saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. D jawabannya. Soal nomor 12. Seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, bagaimana pendapat Anda tentang ini? A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijaksanaannya. B. Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi. C. Situasi seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. D. Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. E. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Jawaban yang mempunyai skor 5 adalah kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melapor pada atasan agar segera ditegur. Jawaban dengan skor 5 adalah mengingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Soal nomor 14. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka saya akan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B. Mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. C. Membiarkan saja itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. C. E. Menceritakan pada teman dekat. Jawabannya mempunyai skor 5 adalah menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, atau D. Soal nomor 15. Pulang kerja saya merasa sangat lapar, tetapi di rumah belum tersedia makanan. Maka saya A. Makan seadanya. B. Jajan di luar. C. Menanyakan mengapa makanan belum siap. D. Ikut membantu menyiapkan makanan. E. Tidur sampai makanan siap. Jawaban yang mempunyai skor 5 adalah ikut membantu menyiapkan makanan. Demikian video ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.